Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan Laut Tulang Kegelapan Abadi, kata Ciu Yao dengan senyum tipis di wajahnya. Seperti yang kuduga, Yun Ce perlahan bangkit. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Laut Tulang Kegelapan Abadi dari Qianye Yinger, dia kurang lebih sudah mengetahui tempat seperti apa itu. Lautan mayat iblis kuno, dia benar dalam hal uang. Kami akan menaklukkan alam Yama terlebih dahulu. Mata Yun Ce gelap dan suram dan dia mengucapkan 6 kata yang menggemparkan itu tanpa sedikit pun emosi. Kapan kamu berniat melakukannya? Ciu Yao bertanya. Dalam waktu 16 bulan. Yun Ce dengan acuh tak acuh menetapkan tanggal lain. Paling lambat, meskipun kekuatan inti dari alam pencuri jiwa, dengan segala maksud dan tujuan, telah terlahir kembali, menelan alam Yama masih merupakan tugas yang mustahil. Tapi karena Yun Ce berani mengatakan hal seperti itu, dia pasti sudah membuat rencananya sendiri. Dia sudah lama menyaksikan kekuatan formasi bencana dan kemalangan. Lebih jauh lagi, mungkin saja ini hanyalah puncak gunung es dalam bencana kegelapan abadi. Namun, Ciu Yao tidak langsung setuju dengan Yun Ce. Sebaliknya, dia menjawab dengan pelan dan lembut, meskipun ini adalah sesuatu yang terlihat mustahil dalam keadaan normal, ini adalah sesuatu yang ratu ini ingin percayai karena kata-kata itu keluar dari mulutmu. Namun, jika kita benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk menekan alam Yama pada saat itu, mengapa kita tidak menelan alam bulan terbakar terlebih dahulu? Kata-kata Ciu Yao menyebabkan alis Qianye Ying melonjak tajam. Dia bertanya, menurut apa yang saya tahu, meskipun alam bulan terbakar lebih lemah dari alam Yama, tidak ada jurang kekuatan yang besar di antara mereka. Tidak, kamu hanya setengah benar. Ada beberapa hal yang tidak kamu sadari. Ciu Yao menatap Qianye Yinger sebelum bertanya, pernahkah kamu mendengar leluhur Yama? Tatapan Qianye Yinger menjadi sedikit lebih berat. Apa sebenarnya leluhur Yama itu? Ketika dia menyebutkan Laut Tulang Kegelapan Abadi kepada Yun Ce, dia juga menyebut Yanzu, leluhur Yama. Namun di wilayah ilahi timur, nama itu hanyalah sebuah nama yang samar-samar dalam sebuah catatan. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah itu sebuah gelar atau nama. Hal yang paling aneh tentang kata leluhur Yama, adalah kata-kata itu terus muncul kembali seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa apapun itu telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Ciu Yao mengalihkan pandangan dari mereka. Bahkan dia merasakan hatinya tergerak ketika memikirkan keberadaan leluhur Yama. Dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa, apakah Anda percaya bahwa makhluk abadi ada di dunia ini? Baik Yun Ce dan Qianye Yinger tidak memberikan jawaban, tapi sorot mata mereka berubah secara halus. Leluhur Yama memang seperti itu, kata Ciu Yao. Selanjutnya, ada 3. Yun Ce dan Qianye Yinger yang sudah penasaran sekali lagi terkejut. Tak satu pun dari mereka menanggapi wahyu Ciu Yao dan mereka menunggunya untuk terus berbicara. Kata-kata leluhur Yama memiliki arti yang persis seperti yang mereka katakan. Mereka adalah nenek moyang pendiri alam Yama, jadi mereka telah hidup setidaknya selama 7 hingga 800 ribu tahun, bahkan, mungkin saja mereka telah mencapai usia 1 juta tahun. Ciu Yao mulai perlahan-lahan berbicara tentang leluhur Yama, keberadaan yang hanya diketahui oleh 3 kerajaan raja secara komprehensif. Dunia bintang lain di wilayah utara hanya mendengar nama ini sekilas. Di masa lalu, ketiga leluhur Yama ini memperoleh darah iblis dan seni yang ditinggalkan oleh iblis Yama purba. Setelah itu,
mereka menaklukkan Laut Tulang Kegelapan Abadi dan menciptakan alam Yama. Kemudian, setelah mereka mengembangkan seni iblis Yama hingga mencapai puncaknya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka dapat menambatkan kekuatan hidup mereka ke energi kegelapan di dalam lautan tulang kegelapan abadi dengan menggunakan seni iblis Yama. Sejak saat itu, selama karena Bounty of Eternal Darkness tetap ada, mereka akan hidup selamanya. Faktanya, tidak peduli seberapa parah luka yang mereka alami, bahkan jika tubuh mereka benar-benar hancur, mereka dapat dengan cepat pulih dari luka di Laut Tulang Kegelapan Abadi. Mereka tidak hanya abadi, tapi juga bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Mereka adalah iblis yang telah bertahan selama hampir 1 juta tahun, dan mereka bahkan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mendengar kata-kata yang sangat keterlaluan ini saja sudah terasa aneh. Karena mereka telah mengembangkan seni Yama hingga puncaknya dan mereka dapat meminjam energi Laut Tulang Kegelapan Abadi untuk menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan, mengapa hanya ada 3 leluhur Yama? Tapi jawabannya muncul di benak Qianye Yinger saat dia menanyakan pertanyaan itu. Apakah ini masalah garis keturunan? Itu benar. Qi Wuyao mengangguk. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan perawatan ini adalah 3 leluhur Yama tua yang memperoleh darah asal iblis dari iblis sejati. Sejak saat itu, keturunan yang mewarisi garis keturunan iblis Yama tidak lagi memiliki darah iblis yang cukup murni. Meskipun mereka masih bisa mengembangkan seni Yama, tidak ada orang lain yang bisa menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana dengan efek samping negatifnya? Yunce tiba-tiba bertanya. Sangat jelas bahwa jika tidak ada kelemahan atau batasan pada kemampuan mereka dan mereka benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan, tidak akan ada 2 kerajaan lain di wilayah ilahi utara. Qi Wuyao memalingkan wajahnya ke arah Yunce. Ketika mata mereka bertemu, cahaya menggoda melintas di matanya dan itu begitu bersinar dan mempesona hingga membuat hati Yunce tergerak. Masa hidup ketiga leluhur alam Yama telah lama layu, jadi saat ini, mereka sepenuhnya bergantung pada Laut Tulang Kegelapan Abadi untuk keabadian mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak dapat meninggalkan Laut Tulang Kegelapan Abadi selama lebih dari 1 jam. Karena mereka akan mati jika melebihi batas waktu tersebut. Tiba-tiba, Qianye Yinger, yang hatinya berat dan terbebani dengan banyak pikiran, berbicara dengan nada menghina, lalu apa bedanya mereka dengan binatang yang dibesarkan di dalam sangkar? Suara Qi Wuyao masih lembut dan serak ketika dia menjawab, binatang yang terperangkap di dalam sangkar tidak memiliki kebebasan, tetapi mereka dapat menjaga rumah. Dan karena ketiga orang ini telah hidup selama hampir 1 juta tahun di lingkungan kegelapan terbaik di wilayah ilahi utara, mengapa Anda tidak menebak alam apa yang telah dicapai oleh energi mendalam kegelapan mereka? Tidak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari Kaisar Yama. Qi Wuyao hanya memberi mereka jawabannya. Qianye Yinger terdiam. Dalam hal kultivasi, ketiga leluhur Yama adalah 3 eksistensi yang setara dengan Kaisar Dewa Wilayah Utara. Meskipun mereka tidak bisa meninggalkan Laut Tulang Kegelapan Abadi terlalu lama, jika alam Yama menghadapi bahaya serius, ketiga leluhur Yama yang mengerikan ini, yang setidaknya setara dengan Kaisar Yama dalam hal kekuatan, memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh manapun, dan membalikkan bahaya apapun yang mengancam alam Yama dalam 1 jam. Ini juga mengapa ratu ini tidak pernah berani memprovokasi alam Yama, meskipun alam Yama juga sama takutnya pada ratu ini. Karena tidak ada yang bisa mengatasi keunggulan tuan rumah alam Yama. Karena kasusnya seperti ini, apakah menurutmu kita masih harus menelan alam Yama terlebih dahulu?
Dia mengarahkan pertanyaan ini pada Yunce. Seorang kaisar dewa yang terikat oleh beberapa batasan tetaplah seorang kaisar dewa. Jika Kaisar Yama, seseorang yang sudah sangat kuat, ditambahkan ke dalamnya, alam Yama memiliki 4 orang di tingkat kaisar dewa. Sekarang setelah dia mengetahui tentang 3 leluhur Yama yang agung, dia mungkin akan menahan gagasan itu dan mempertimbangkan kembali kemana harus menyerang terlebih dahulu. Apakah alam Yama pernah kembali untuk menanyakanku lagi selama periode waktu ini? Yunce tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang kedengarannya sama sekali tidak berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Qi Wuyao menjawab, tidak, dia tidak melakukannya. Kaisar Yama adalah seseorang yang cukup pandai menjaga ketenangannya. Namun, pada akhirnya kau tetap membunuh Raja Hantu Yama, jadi tidak mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Mungkin dia hanya menunggu kesempatan yang cocok. Kalau begitu kita tidak akan menunggu mereka datang mengetuk pintu. Yunce mengangkat kepalanya. Kami masih akan menelan alam Yama terlebih dahulu. Yunce tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan ketika dia mengetahui tentang leluhur Yama, tatapannya bahkan tampak lebih tegas dari sebelumnya. Bagaimana dengan jumlah waktunya? Apakah akan sama seperti sebelumnya? Qi Wuyao bertanya sambil menatapnya tanpa berkedip. Tidak, Yunce mengucapkan 5 kata berikutnya dengan perlahan. Kami akan pergi sekarang. Kali ini, Yunce bahkan membuat Qi Wuyao sangat terkejut. Qianye Yinger mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yunce. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Jelaskan padaku dengan jelas. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Jika kamu tidak menjelaskannya sendiri, ratu ini juga tidak akan menyetujui masalah ini, kata Qi Wuyao dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tatapan kedua wanita itu secara tidak sadar bertabrakan sesaat. Setelah itu, mereka langsung mengalihkan pandangan. Yunce tidak berkata apa-apa. Dia menutup matanya untuk beberapa saat dan melepaskan kekuatan jiwanya, membentuk 2 fragmen roh yang masing-masing masuk ke alis Qianye Yinger dan Qi Wuyao. Kedua wanita itu menutup dan membuka mata secara bersamaan. Bisakah kamu benar-benar mencapainya? Qianye Yinger bertanya dengan ragu. Saya bisa, jawab Yunce. Mustahil. Qianye Yinger menggelengkan kepalanya dan tangan gioknya mencengkeram lengan Yunce sedikit lebih erat. Itu terlalu berbahaya. Bahaya. Yunce bertanya dengan suara dingin dan mengejek. Apa itu? Qi Wuyao terdiam sejenak sebelum berkata, itu terlalu berbahaya. Ini menyangkut laut tulang kegelapan abadi dan leluhur Yama, terlalu banyak hal yang tidak dapat dihitung. Namun, karena kamu sangat ingin membalas dendam, tidak mengherankan jika kamu memilih untuk mengambil beberapa risiko daripada tersiksa oleh berlalunya waktu. Saya masih tidak setuju. Qianye Yinger maju selangkah dan menatap Yunce. Dalam beberapa tahun lagi, setelah kultivasi kita menjadi cukup kuat dan kamu berhasil mengembangkan bencana kegelapan abadi, tidak akan terlalu sulit untuk menelannya. Alam bulan terbakar dan alam Yama dengan kekuatan tambahan dari alam pencuri jiwa. Kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Kau tidak bisa menghentikanku, jawab Yunce tanpa ragu atau emosi. Qianye Yinger menahan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Baiklah kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dibandingkan dengan penolakan keras Qianye Ying terhadap gagasan itu, Qi Wuyao tampaknya muncul dengan cepat. Dia memikirkannya sebelum berkata, namun, kita tidak perlu terlalu cemas ketika menghadapi masalah ini. Sebelum ini, kita harus menyingkirkan beberapa penyebab kekhawatiran, sehingga kita tidak akan menderita akibat apapun ketika kita memasuki alam Yama. Menyebabkan kekhawatiran.
The Burning Moon Realm telah cukup sering mengintip selama beberapa hari terakhir. Mata Qi Wuyao menyipit saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya dingin dan berbahaya bersinar di matanya yang menyihir. Ini mungkin karena mereka mengetahui bahwa ratu ini secara pribadi pergi ke perbatasan wilayah utara 10 hari yang lalu. Kemungkinan besar, mereka telah mengendus sesuatu. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui perubahan yang terjadi di alam pencuri jiwa. Lagi pula, 3.600 penjaga jiwa telah mengalami kelahiran kembali yang kelam itu. Begitu mereka keluar dari karantina, akan mudah untuk mendeteksi perubahan aneh apapun karena ada begitu banyak orang yang bisa mereka mata-matai. Jika kamu benar-benar cemas dan tidak sabar, Qi Wuyao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ratu ini secara pribadi akan berkunjung ke alam Dewa Bulan Terbakar besok. Untuk melakukan apa sebenarnya? Qianye Yinger bertanya. Untuk menunjukkan kekuatan, kata Qi Wuyao sambil tertawa kecil. Dan selagi aku melakukannya, aku juga akan menagih hutang lama. Qianye Yinger menoleh ke samping. Seolah-olah dia tidak ingin membiarkan Yun Ce atau Qi Wuyao melihat sorot matanya saat ini. Karena kita sudah memutuskan untuk pergi ke alam Yama, bukankah kamu takut pergi ke alam bulan terbakar untuk unjuk kekuatan akan menjadi kontraproduktif? Qi Wuyao terkekeh sebelum menjawab, jika itu adalah Kaisar Yama, maka akan menjadi kontraproduktif untuk melakukan hal seperti itu. Tapi jika menyangkut Kaisar Dewa Bulan Terbakar, ratu ini sangat memahaminya. 10.000 tahun yang lalu, dia memanfaatkan kekacauan yang diakibatkan oleh kematian Kaisar Dewa Langit Jernih untuk mencuri sumsum ilahi liar. Tapi setelah dia menyaksikan kemampuan ratu ini, dia memutuskan untuk menyembunyikannya jauh dari alam bulan terbakar dan dia bahkan tidak berani menyentuhnya selama 10 milenium berikutnya. Bibirnya membentuk senyuman kecil yang mengejek, dia adalah seseorang yang menghargai posisinya di atas segalanya, seseorang yang benci mengambil risiko sekecil apapun. Aku ikut denganmu, kata Yun Ce. Tentu. Qi Wuyao dengan mudah menerima kondisinya. Alam bulan terbakar berada di sebelah barat alam Yama dan jaraknya dari alam Yama sama jauhnya dengan alam Yama dari alam pencuri jiwa. Fen Daojun, nama besar yang pernah mengguncang wilayah ilahi utara. Namun, nama itu sudah lama dilupakan oleh dunia, namun tidak ada seorang pun di wilayah utara yang tidak mengenali nama lainnya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Hari ini, ada sesuatu yang sangat mengejutkannya sehingga matanya tiba-tiba terbuka saat dia sedang bermeditasi. Setelah itu, dia perlahan bangkit. Dewa Kaisar, instruksi apa yang Anda miliki untuk kami? Kata gadis pelayan di sisi Kaisar Dewa Bulan Terbakar sambil bergegas. Ketika dia melihat ekspresi muram di wajahnya, dia sangat terkejut hingga hatinya menegang dan dia tidak berani mengatakan apapun lebih jauh. Kaisar Dewa Bulan Terbakar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Alisnya terjalin erat dan jubah gioknya bergetar. Tiba-tiba suasana di seluruh aula besar menjadi menindas. Tidak mungkin dia salah mengira aura ini. Itu adalah Ratu Iblis Qi Wuyao. Dia jelas tidak punya niat menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia sengaja melepaskan auranya dan meskipun dia masih berada jauh dari alam bulan terbakar, dia sudah bisa merasakannya dengan sangat jelas. Jika seseorang membandingkan kekuatan total masing-masing dari 3 kerajaan di wilayah utara, alam Yama akan menjadi yang terkuat. Namun, jika Anda bertanya kepada Kaisar Dewa Bulan Terbakar siapa yang paling dia takuti, jawabannya adalah Kaisar Alam Pencuri Jiwa, Qi Wuyao. Dan hari ini, dia tiba-tiba datang mengunjunginya secara pribadi, tanpa peringatan sama sekali. Dia menoleh ke samping.
Alisnya merosot dan dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, buka dunia dan siapkan pesta. Penghalang yang menutupi ibu kota Burning Moon terbelah ketika Kaisar Dewa Burning Moon memberi perintah. Keheningan tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Fan Daozang, seorang Divine Master tingkat 9 dan kepala dari 11 Moon Eater, berjalan menuju Kaisar Dewa Burning Moon dengan cepat setelah penghalangnya terbuka. Dia juga merupakan paman buyut Kaisar Dewa. Ada apa, Kaisar Dewa? Masih menatap ke langit, Kaisar Dewa Bulan Terbakar berkata sambil mengerutkan kening, itu adalah Ratu Iblis. Apa? Fan Daozang berseru kaget. Apa yang harus terjadi? Harus terjadi, gumam Kaisar Dewa pada dirinya sendiri. Sejak sumsum ilahi liar yang dia sembunyikan di 1000 desolasi sekte ilahi dicuri dan terdeteksi oleh penyihir ketujuh, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia meminta ganti rugi darinya. Namun, dia tidak menyangka dia akan muncul sendiri. Rasanya terlalu berlebihan bahkan untuk sesuatu yang sepenting ini. Sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali Qi Wuyao mengunjungi alam Dewa Bulan Terbakar. Bagaimana kita harus bersiap, Kaisar Dewa? Fan Daozang bertanya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdiam sesaat sebelum bertanya, berapa banyak pelahap bulan yang ada di dunia ini saat ini? Fan Daozang menjawab, totalnya ada 7 termasuk aku, Kaisar Dewa. Kumpulkan semuanya dan minta mereka menunggu di aula utama. Mata Kaisar Dewa Bulan Terbakar berkilat suram. Ratu Iblis itu licik, jadi kita tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Namun, ini adalah ibu kota kami yang dia kunjungi. Dia tidak akan meremehkan kekuatan kita. Dipahami. Fan Daozang menerima perintah itu. Dia menghela nafas yang nyaris tak terlihat ketika dia berbalik. Meskipun Kaisar Dewa Bulan Terbakar telah berbicara dengan cara yang kuat dan mengesankan yang sesuai dengan statusnya, pada kenyataannya, fakta bahwa dia telah memerintahkan setiap pelahap bulan yang tersedia untuk bersiaga di aula utama menunjukkan betapa waspadanya dia terhadap Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Ratu Iblis. Terus terang saja, dia takut. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika alam pencuri jiwa masih merupakan alam Dewa Langit Jernih, Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak pernah memerintahkan lebih dari 1 pelahap bulan untuk menemaninya ketika Kaisar Dewa Langit Jernih datang berkunjung. Kota kerajaan Burning Moon sempat sibuk dengan aktivitas selama beberapa waktu, namun Ratu Iblis mendekat dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia sepertinya sengaja memberi mereka banyak waktu untuk bereaksi dan bersiap. Pendekatan yang santai itu sungguh arogan, tapi juga membayangi kepala mereka seperti malapetaka yang tak terlihat. 15 menit penuh kemudian, suara Ratu Iblis tiba-tiba terdengar dari atas. Bagaimana kabarmu, Kaisar Dewa Bulan Terbakar? Dia tidak mengumumkan dirinya atau menyatakan alasannya untuk berkunjung. Karena sapaan blak-blakan ditujukan pada Kaisar Dewa Bulan Terbakar saja, tidak ada seorang pun yang berhak menjawabnya selain dia. Kaisar Dewa Bulan Terbakar mengerutkan kening dalam-dalam sebelum bangkit berdiri. Pada saat dia ereksi sepenuhnya, dia penuh dengan senyuman dan berseri-seri seperti matahari. Hahaha, raja ini tahu bahwa seorang tamu terhormat akan segera tiba di kota kerajaan kita ketika semua bunga iblis di kolam bintang terbakar mekar pada saat yang sama, dan langit dipenuhi bintang hitam kemarin. Tapi aku tidak mengira itu adalah kamu, Ratu Iblis. Dia melayang ke langit dan muncul di depan Qi Wuyao. Dia melirik rombongan yang dibawanya sebelum tersenyum lebih lebar. The Burning Moon Realm merasa terhormat menerimamu sebagai tamu, Ratu Iblis. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, dan sepertinya kecantikan dan kekuatanmu telah meningkat pesat selama ini.
Raja ini benar-benar terkesan. Dan sepertinya kamu tidak berubah sama sekali, Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Hantu senyuman mengejek menari-nari di bibir Qiwu Yao. Apakah kamu benar-benar menyia-nyiakan tahun-tahunmu untuk bersenang-senang di depan wanita? Semua orang di wilayah ilahi utara tahu bahwa Kaisar Dewa Bulan Terbakar adalah penjelmaan nafsu. Tapi Qiwu Yao adalah satu-satunya yang berani mengatakannya di depan wajahnya dan mengolok-oloknya. Alih-alih marah padanya, Kaisar Dewa Bulan Terbakar malah tertawa keras dan berkata, tidak ada yang lebih menarik daripada kekuasaan dan seks bagi seorang pria. Raja ini mungkin adalah Kaisar Burning Moon, tetapi sifatnya adalah manusia dangkal yang tidak bisa melupakan kesenangan dunia sekuler. Raja ini tahu bahwa dia tidak ada bandingannya denganmu, Ratu Iblis. Qiwu Yao tersenyum indah sebagai tanggapannya. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya menyadarinya, Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Sudut alis Kaisar Dewa Bulan Terbakar bergerak sedikit. Seandainya Ratu Iblis adalah orang lain, dia pasti sudah menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Dia tahu bahwa Qiwu Yao datang demi kebalikan dari perdamaian, tetapi tingkat permusuhan yang dia tunjukkan masih melebihi prediksinya. Dia mungkin sangat marah terhadap sumsum ilahi liar, dan yang lebih buruk lagi, dia tidak akan datang secara pribadi jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhir yang baik mulai terlihat mustahil. Qiwu Yao memperhatikan pemikiran Kaisar Dewa Bulan Terbakar sejenak sebelum berkata, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku ada di sini hari ini? Kaisar Dewa Bulan Terbakar menjawab sambil terkekeh, mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu, bahkan 10 hari 10 malam pun tidak akan cukup bagi kita untuk membicarakan masa lalu. Saya sudah menyiapkan jamuan makan, jadi mengapa kita tidak berbicara sambil menikmatinya? Kalau begitu, Ratu ini tidak akan berbasa-basi. Silakan. Qiwu Yao hanya membawa 4 orang bersamanya hari ini. Yun Ce, Qianye Yinger, penyihir ke-8 Yuun dan penyihir ke-9 Chanyi. Fakta bahwa Ratu Iblis telah memilih untuk membawa penyihir terlemahnya daripada yang terkuat, penyihir agung memang mengurangi banyak tekanan yang ada di benak Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Perjamuan diadakan di aula utama, tetapi hanya beberapa lusin orang yang hadir. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang yang sangat penting. Lagi pula, berapa banyak orang di seluruh wilayah ilahi utara yang berhak duduk di ruang yang sama dengan Ratu Iblis. Ketika Kaisar Dewa Bulan Terbakar muncul bersama Ratu Iblis dan rombongan di belakangnya, semua orang di aula berdiri serempak dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terlihat namun menakutkan mulai menekan para tamu. Sebanyak 7 pelahap bulan, 20 utusan ilahi Burning Moon, dan pangeran serta putri paling berbakat menghadiri perjamuan tersebut. Ketika sekelompok orang berkumpul di satu tempat, aura alami mereka akan bercampur dan membentuk semacam tekanan yang tidak terlihat. Karena semua orang di sini adalah ahli tingkat atas, tekanan yang terbentuk dapat menghancurkan kemauan hampir semua orang dan melumpuhkan mereka di tempat. Meskipun tamu mereka adalah Ratu Iblis wilayah utara, mereka tidak akan mempermudahnya. Salah satu yang hadir adalah Fen Jueran, Pangeran Bulan Terbakar yang bertemu Yun Ce dan Qianye Yinger di Imperial Heaven Tower. Dia membeku sesaat ketika melihat keduanya, tapi dia segera sadar dan menundukkan kepalanya lagi. Jantungnya mulai berdetak kencang. Qiwu Yao berdiri di pintu masuk aula dan melihat sekeliling sebentar. Senyuman setan mulai terlihat di bibirnya. Jika ada satu hal yang telah kalian tingkatkan, itu adalah cara kalian memperlakukan tamu kalian.
Bahkan saya sedikit terkejut dengan betapa luar biasa keramah tamahan Anda. Kata-kata seorang kaisar dewa diperkirakan akan menyerang dunia seperti guntur, tetapi kata-kata Qi Wuyao selembut kapas dan menggoda seperti sucubus. Saat suaranya masuk ke telinga dan masuk ke dalam jiwa, semua orang di aula gemetar dan merasakan darah mereka mengalir deras ke kepala mereka. Para pangeran dan putri yang lebih lemah dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka bahkan mulai bergoyang dan tiba-tiba merasa pusing. Apa yang seharusnya menjadi tekanan yang luar biasa dan terpadu menjadi berantakan dalam sekejap. Hahaha. Tawa keras tiba-tiba menembus kabut dan membangunkan semua orang seperti gong pagi. Kaisar Dewa Bulan Terbakar berkata dengan keras saat pengiringnya pulih, "Aku bisa membangunkan seluruh dunia, dan itu masih belum cukup untuk menyambut tamu terhormat sepertimu, Ratu Iblis. Saya akan sangat berterima kasih jika menurut Anda jamuan makannya tidak terlalu memadai. Sekarang, silakan duduk agar saya dapat menunjukkan sejauh mana keramah tamahan saya." Qi Wuyao tersenyum dan melangkah ke aula. Kemanapun dia pergi, orang-orang menundukkan kepala karena ketakutan. Itu benar, bukan rasa hormat, tapi ketakutan yang muncul dari lubuk jiwa mereka. Para pangeran dan putri berkeringat dingin. Semua orang telah mendengar tentang Ratu Iblis sejak lama, tapi mereka belum pernah mengalami nasib sial saat bertemu dengannya sampai sekarang. Siapa sangka hanya suara sederhana yang diperlukan Ratu Iblis untuk membuat mereka tidak seimbang dan membuat hati mereka bergetar bahkan sampai sekarang. Kaisar Dewa Bulan Terbakar duduk di kursinya, dan Qi Wuyao duduk di kursi kehormatan. Yu Wu dan Canyi berdiri di sisi kiri dan kanan Qi Wuyao di belakangnya dan memperlakukan orang-orang di sekitar mereka seolah-olah mereka tidak ada. Yunce duduk di sebelah Qi Wuyao, dan Qianye Yinger berdiri di belakangnya. Duo ini tidak mengatakan sepatah kata pun sejak mereka memasuki alam Dewa Bulan Terbakar, tetapi Kaisar Dewa Bulan Terbakar sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. "Ratu Iblis, maafkan aku jika aku salah berasumsi, tapi apakah dia penyihir yang kamu rekrut beberapa tahun terakhir, yang bernama Canyi?" Kaisar Dewa Bulan Terbakar menatap sang penyihir di belakang Qi Wuyao. Dari semua orang yang dibawa oleh Qi Wuyao, Yunce dan Qianye Yinger tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penasaran. 10 bulan yang lalu, penguasa ilahi tingkat 7 bernama Ling Yun telah menghancurkan penggarap menara langit kekaisaran, Tian Guhu dan membunuh Raja Hantu Yama, Yan Sangeng dalam satu serangan. Selain itu, rekannya Ling Qianying telah melukai para penyihir keempat, Yao Dai. Kejadian ini sempat menggemparkan dunia dan berdampak pada banyak orang. Dan setelah beberapa hari, akan sangat memalukan jika alam Bulan Terbakar masih belum mengetahui bahwa Ling Yun adalah Yunce, dan Ling Qianying adalah Dewi Raja Brahma yang melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Sejak kejadian itu, Yunce dan Qianye Yinger telah tinggal di alam pencuri jiwa. Ada dua versi rumor mengenai keduanya. Yang pertama menyatakan bahwa mereka berangkat ke alam pencuri jiwa atas kemauan mereka sendiri. Yang kedua menyatakan bahwa luka sang penyihir membuat Ratu Iblis sangat marah, jadi mereka ditangkap dan dibawa kembali ke alam pencuri jiwa untuk dihukum. Mengetahui Qi Wuyao, Kaisar Dewa Bulan Terbakar cenderung mempercayai rumor kedua. Jelas, alam Yama juga memikirkan hal yang sama. Tapi hari ini, Qi Wuyao tidak hanya membawa Yunce dan Qianye Yinger bersamanya, dia bahkan mengizinkan Yunce duduk di sampingnya. Yang lebih aneh lagi, semakin lama Kaisar Dewa Bulan Terbakar memeriksa perilaku mereka, semakin dia merasa bahwa Yunce diperlakukan lebih baik daripada para penyihir itu sendiri.
Itu sebabnya dia sangat terkejut sekaligus bingung saat ini. Secara umum, reaksi normal dalam situasi ini adalah meminta para tamu memperkenalkan diri dan membuat dugaan berdasarkan hal tersebut. Bahkan para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar berpikir bahwa kaisar ilahi mereka akan segera bertanya kepada Qiu Yao tentang Yunce. Tapi dia tidak melakukannya. Bukan saja dia tidak bertanya tentang Yunce atau mempertanyakan motif Qiu Yao datang ke sini, dia malah bertanya tentang penyihir ke-9. Dia bahkan tidak pernah melirik ke arah Yunce dan Qianye Yinger. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Qiu Yao tidak datang dengan damai. Dia mungkin sangat penasaran, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya mengikuti ritme Qiu Yao bagaimanapun caranya. Faktanya, dia adalah orang yang memiliki sesuatu untuk diminta maaf, jadi hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari Ratu Iblis. Dalam hal ini, penyihir ke-9 yang baru-baru ini direkrut Qiu Yao jelas merupakan pilihan terbaik untuk memulai serangannya. Benar, jawab Qiu Yao. Chanyi menjadi penyihirku 7 tahun lalu. Dia adalah anak yang penurut, dan saya sangat menyukainya. Chanyi terdiam. Jadi begitu. Kaisar Dewa Bulan Terbakar mengangguk sambil tertawa kecil. Aku pernah mendengar bahwa Ratu Iblis biasanya memilih penyihirnya berdasarkan penampilan mereka terlebih dahulu dan bakat mereka yang kedua. Raja ini tidak pernah memikirkan rumor itu sampai hari ini. Raja ini sekarang yakin bahwa penyihir barumu ini dapat membuat negara-negara pingsan di bawah kakinya. Di permukaan, sepertinya Kaisar Dewa Bulan Terbakar sedang memuji kecantikan penyihir ke-9. Kenyataannya, dia mengejek bakatnya dan pandangan Qiu Yao terhadap bakat. Sebagai guru ilahi tingkat 8 tingkat menengah, Nan Huang Chanyi jelas merupakan penyihir terlemah saat ini. Tapi tentu saja, aku yakin kamu pun akan terpesona jika mendapat kesempatan untuk menyaksikan penampilan aslinya, jawab Qiu Yao santai seolah dia tidak menyadari duri yang tersembunyi. Omong-omong, ratu ini mendengar bahwa alam bulan terbakar baru-baru ini menyambut pelahap bulan termuda mereka, dan bahwa Anda bahkan telah mengadopsi dia sebagai putra Anda. Benarkah itu? Alasan mengapa Kaisar Dewa Bulan Terbakar bertanya tentang penyihir ke-9 adalah agar dia punya alasan untuk membesarkan putra angkatnya. Jantungnya berdetak kencang ketika Qiu Yao sepertinya masuk ke dalam perangkapnya. Namun di permukaan, emosi Kaisar Dewa Bulan Terbakar tersembunyi dengan sempurna. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, Raja ini terkejut karena kamu peduli dengan masalah sekecil itu. Karena kamu jarang meninggalkan wilayah suci pencuri jiwa, Raja ini terkejut bahwa kamu peduli dengan masalah sekuler seperti itu." Qiu Yao tersenyum tipis. Separuh wilayah ilahi utara tercengang dengan sikapmu, jadi akan lebih sulit untuk tidak mendengarnya. Lagi pula, sejak kapan Moon Eater menjadi masalah kecil? Hahaha. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tertawa keras sebelum berseru, "Dao Pian." Seorang pria berotot dan tampak tegap meninggalkan tempat duduknya dan membungkuk hormat. "Apa pesananmu, Ayahanda?" Aura hidupnya tidak terlalu kental dibandingkan rekan senegaranya. Dia hampir menjadi orang termuda yang menghadiri jamuan makan di antara mereka. Tapi tidak seperti aura hidupnya, aura mendalamnya sangat kuat. Itu adalah aura guru ilahi tingkat 8 tahap akhir. Tanda iblis pada dirinya juga menandai statusnya sebagai pemakan bulan. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tersenyum pada putra angkatnya. "Nah, tunggu apa lagi? Ayo sapa Ratu Iblis." Jarang sekali dia peduli dengan rumor seperti ini. "Ya, ayah kerajaan." Pria itu menoleh ke arah Qiu Yao dan memberinya hormat, namun tidak terlalu rendah hati. Junior ini,
Ji Daopian menyapa Ratu Iblis. Jadi, kau adalah putra angkat Kaisar Dewa Bulan Terbakar dan pemakan bulan yang baru. Ciu Yao sepertinya mengamati Ji Daopian dengan rasa ingin tahu dari balik kabut hitam yang menutupi wajahnya. Ya, jawab Ji Daopian dengan kepala menunduk. Alis Ciu Yao sedikit melebar. Kamu tetap mempertahankan nama keluargamu meskipun kamu telah menjadi putra Kaisar Dewa Pemakan Bulan dan Bulan Terbakar. Ini agak tidak biasa. Sementara itu, seseorang bernama Yun menutup matanya seolah-olah dia tertidur. Mata Ji Daopian dingin dan tajam. Dia tidak terpengaruh oleh aura mengesankan Ratu Iblis meskipun dia baru saja mewarisi kekuatan suci Bulan Terbakar. Ayah kerajaan memiliki hati emas. Dia memberiku kekuatan suci dan mengizinkanku mempertahankan nama keluarga asliku selama 100 tahun. Jadi begitu, ratu ini mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan Kaisar Dewa Bulan Terbakar dalam memenangkan hati rakyatnya. Namun sebelum Kaisar Dewa tersebut dapat mengatakan apapun, Ciu Yao menambahkan, namun, ratu ini juga harus mempertanyakan pandanganmu terhadap orang-orang, Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Bagaimana Anda bisa memberi seseorang kekuatan ilahi Anda yang tidak berbakat dan bahkan kehormatan untuk menjadi putra Anda? Apakah para pelahap bulan benar-benar telah jatuh sejauh ini?